Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang listrik dinamis. Subbab pertama yang akan kita bahas itu mengenai arus listrik. Arus listrik itu kita simbolkan sebagai I besar. Secara pengertian merupakan jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Oke. Arus listrik itu memiliki rumus, kita buat segitiga aja buat mempermudah, yaitu Q, I, sama T. Jadi kalau kalian cari Q, maka rumusnya adalah I dikali T. Kalau kalian mencari I, berarti rumusnya Q per T. Untuk I sendiri itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Kemudian Q itu adalah muatan, satuannya coulomb, dan T itu waktu, satuannya second. Ketika ada sebuah benda, misalkan bermuatan positif ya, kemudian di sisi satunya itu benda bermuatan negatif, kemudian kita berikan sebuah penghantar, maka elektron atau aliran elektron itu akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Tapi arus listriknya atau arah arus listriknya itu berkebalikan, dari positif menuju ke negatif. Kemudian ingat, kalau benda yang bermuatan positif itu potensial listriknya lebih besar, sedangkan kalau yang negatif itu potensial listrik lebih kecil. Jadi aliran elektron itu akan bergerak dari potensial listrik yang kecil menuju ke potensial listrik yang lebih besar. Tetapi kalau arah arus listrik itu dari positif ke kutub negatif. Selanjutnya kita akan membahas penghantar listrik. Oke, penghantar listrik itu dibagi 3, yaitu yang pertama kita sebut sebagai konduktor, yaitu dia dapat menghantarkan arus listrik, contohnya ada tembaga, emas, sama perak. Kemudian untuk yang isolator itu artinya tidak menghantarkan arus listrik, misalkan plastik dan karet. Kemudian yang ketiga semikonduktor, pada suhu rendah dia akan bersifat isolator, tetapi pada suhu yang tinggi dia bersifat konduktor. Contohnya ada karbon, silikon, sama germanium. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hambatan kawat penghantar atau hambatan penghantar. Jadi hambatan penghantar itu tergantung dari jenis kawatnya. Di sini kita rumuskan R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Karena kita analogikan penghantar itu bentuknya seperti ini. Oke, di sini ada panjangnya, kemudian ada Rho-nya, Rho itu jenis kawatnya, jadi kalau bahannya berbeda maka Rho-nya akan berbeda. Kemudian luas penampangnya itu berarti area sini, ada luas penampangnya di sini ya, karena dia bentuknya hampir menyerupai tabung. Oke, jadi A-nya itu adalah luas penampang, satuannya harus meter persegi, kemudian Rho-nya adalah hambatan jenis kawat, kemudian L-nya adalah panjang, dan R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff itu menyatakan bahwa besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Jadi nanti dia memiliki persamaan jumlah dari arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah dari arus yang keluar. Nah, hukum Kirchhoff nanti bentuknya biasanya pada kawat penghantar seperti ini. Oke, misalkan ini adalah I1, kemudian ini adalah I2, ini adalah I3,
Kemudian ini adalah I4 sama I5. Maka nanti bisa kita aplikasikan menjadi I yang masuk itu kan ada I1 ditambah I2 ditambah I3 itu akan sama dengan I yang keluar yaitu I4 ditambah I5. Nah, akan seperti ini. Selanjutnya di sini ada latihan soal. Di sebuah penghantar mengalir muatan sebanyak 30 kolom. Kita tulis dulu data yang sudah diketahui. Kita punya data muatan yaitu 30 kolom. Kemudian dalam waktu 2 menit. T-nya 2 menit. Kita jadikan second ya, berarti 2 kali 60. Maka T-nya 120 second. Yang ditanyakan adalah besar kuat arus I. Oke. Ingat, kita punya rumus segitiga tadi. Rumusnya adalah Q, I, sama T. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah I, maka kita bisa lihat Q per T. Q-nya berapa? 30. T-nya berapa? 120. Bisa kita coret. 12 bagi 3 bisa ya. Sisa 4 berarti 1 per 4 atau 0,25. Nah, arus itu satuannya adalah ampere. Jadi hasilnya adalah 0,25 ampere. Selanjutnya, soal berikutnya, berapa muatan listrik? Oke, berarti yang ditanyakan adalah muatannya. Bisa Q besar atau Q kecil ya, terserah dari sekolah masing-masing. Anggaplah Q kecil. Yang ditanyakan, jika arus setengah ampere, arusnya itu adalah setengah ampere. Oh, salah. I-nya ya berarti ya. I-nya adalah setengah ampere lewat selama 2,5 menit. T-nya adalah 2,5 menit. Kita kalikan dengan 60. Berarti 120 ditambah 30, 150 menit. 150 second ya. Oke. Sama seperti tadi, kita gunakan rumus Q I kali T. Karena yang ditanyakan adalah Q, berarti I dikali T. I-nya berapa? Setengah. T-nya berapa? 150. Berarti nanti hasilnya adalah 75 kolom. Beberapa hal yang perlu teman-teman ingat itu adalah kalau misalkan diketahui miliampere, maka kalian harus ubah dulu arusnya menjadi ampere dengan cara dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian kalau misalkan mikrokolom berarti dijadiin kolom, maka dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini catatan aja, biasanya di soal terkadang muncul seperti itu. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kawat tembaga memiliki hambatan jenis. Oke, kita tulis dulu hambatan jenis itu adalah rho. 1,68 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Jika kawat tembaga memiliki panjang 120 cm, itu adalah L-nya. L-nya 120 cm. Kita ubah menjadi meter, berarti dibagi 100 ya, menjadi 1,2 meter. Kemudian luas penampang itu adalah A. A-nya adalah 5 mm persegi. Nah, kita harus ubah menjadi meter persegi. Dari milimeter ke meter kan kita ubah dulu menggunakan tangga. Di sini meter, desimeter, sentimeter, sama milimeter. Kalau tidak ada pangkatnya dari milimeter ke meter itu naik 3. Berarti kan dibagi 10 pangkat 3 gitu ya. Tapi karena ada kuadratnya, berarti kita kuadratkan. Seperti ini. Berarti nanti dibagi 10 pangkat 6. Atau 10 pangkat minus 6. Maka 5 mm persegi itu berubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Nah, ini kita hapus aja. Kemudian yang ditanyakan adalah hambatan listrik R-nya. Ingat rumusnya rho dikali L dibagi A. Rho-nya kita masukkan 1,68 dikali 10 pangkat minus 8. L-nya 1,2, A-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 6. Maka nanti didapatkan 0,4032 kali 10 pangkat min 6 dinaikkan ke atas. Berarti nanti sisanya adalah min 2 ohm. Jawabannya ini.
Selanjutnya soal nomor 4, di sini ada suatu rangkaian. Oke, kira-kira kita menggunakan apa nih? Iya benar, jadi kita menggunakan hukum Kirchhoff. Kita tahu hukum Kirchhoff itu adalah jumlah dari I masuk sama dengan jumlah dari I keluar. I yang masuk mana aja? Yang masuk ini ya, I1 sama I2. I1 ditambah I2 sama dengan I keluarnya adalah I3 tambah I4 tambah I5. Yang ditanyakan itu adalah I2. Berarti I2 sama dengan I3-nya berapa? Tambahin. I4-nya tambahkan. I5-nya adalah 5. Kemudian ditambah I1-nya adalah 15. Maka I2 sama dengan 7 tambah 8, 15. 15 tambah 5, 20. 15-nya pindah ruas, dikurangi 15. Jadi I2-nya itu adalah 5 ampere.